dalam hal ini akan dikuatkan oleh atau divalidasi dari rancangan aktualisasi yang sudah disusun Mbak Salwa selaku dosen ya kepada Bapak mentor. Ya, dipersilakan. Ibu, Oh, Ibu. kepada Ibu. Baik, Mohon maaf, Ibu. ya baik. Sungguh apa, Ya, Ibu? ya, ya, Oke, oke, terima silakan kasih Ibu. Jadi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. saya Nur Ainun Mangunsong. Kebetulan saat ini posisi sebagai Kaprodi Ilmu Hukum yang langsung membawahi eh, staf akademik ya, termasuk CPNS Mbak Salwa Faiha Hanim. Apa yang digagas dalam bentuk perancangan ini saya kira sangat kontributif karena problem tracer study ini hingga kini belum teratasi. Jadi secara materi sudah melakukan diskusi yang dalam dan review terhadap rancangan ini dan kita sudah melengkapinya. Tracer study ini memiliki fungsi yang sangat strategis. Yang pertama, eh, internal prodi tentu kaitannya dengan peningkatan mutu, evaluasi mutu, pengembangan mutu. Kemudian yang kedua, akreditasi dari mutu itu sendiri. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan mutu yang paling dasar adalah kurikulum. Bagian dari sebuah sistem manajemen mutu, tentu Prodi harus melakukan evaluasi berkala terhadap kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, tracer study ini selama ini sangat rendah, gitu ya. Pengisiannya sangat rendah oleh alumni, terutama yang baru lulus. Eh, dan ini sangat berdampak dengan IKU. Dan selama ini juga tracer ini diisi secara manual. Dan kami dari Prodi itu melakukan misalnya dalam bentuk mengumpulkan mereka dalam dalam grup WA seperti itu. Dan ini kurang efektif. Nah, karena itu, agar supaya pengisian tracer ini efektif, perlu ada SOP yang jelas. Dalam bentuk perencanaan, tentu harus berintegrasi dengan sistem administrasi akademik, kemudian PT-IPD, tracer study. Kemudian, hmm, yang kedua, tracer study ini berhubungan dengan eksternal, yaitu user ya, user alumni kita, dan apa kontribusi yang diisi oleh para alumni dalam bentuk tracer study ini sesungguhnya akan memberikan bahan evaluasi kita seberapa besar penyerapan alumni kita di dunia kerja. Kemudian eh, mereka apakah selama ini menduduki posisi-posisi yang relevan berkorelasi dengan kompetensi program studi. Nah, kemudian juga sebenarnya di dalam material tracer study itu kita mendapatkan feedback terkait dengan beberapa mata kuliah yang menurut mereka perlu eh, di awal gitu ya sebelum mereka eh, itu. Dan kenapa Prodi Ilmu Hukum yang harus menginisiasi? Prodi Ilmu Hukum ini adalah salah satu prodi terfavorit di Fakultas Syariah, gitu. Dan jumlah mahasiswanya terbanyak, sehingga case study yang dilakukan Mbak Salwa di Prodi Ilmu Hukum dan kebetulan Mbak Salwa adalah dosen Prodi Ilmu Hukum ini sangat relevan. Kalau SOP ini nanti bisa diselesaikan, kemudian diaktualisasikan, nanti akan menjadi batu uji dan nanti akan menjalankan secara menyeluruh di UIN, di fakultas-fakultas lain. Saya kira demikian karena beberapa review yang saya kemarin hasil diskusi kita tadi saya lihat salah satunya misalnya bagaimana SOP ini agar kuat perlu ada SKDK.
Kemudian bagaimana agar SOP ini tidak terkesan menekan, maka perlu ada reward yang non finansial. Siapa yang tercepat, kemudian nanti juga mereka publikasi lowongan kerja, mereka kita input dengan news pengisian tracer di webnya IHA dan di media sosialnya Prodi Ilmu Hukum. Kemudian ada beberapa penekanan sosialisasi ke ke alumni agar mereka paham bahwa tracer study ini adalah salah satu eh, yang penting bagi peningkatan mutu prodi. Saya kira demikian, Bapak. Mudah-mudahan rancangan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Tentunya kami berharap juga masukan-masukan agar eh, rancangan ini nanti tidak hanya diterapkan di prodi, tapi sudah menjadi satu kebijakan yang menyeluruh di Ya. UIN Sunan Baik, Kalijaga. Terima terima kasih. kasih Bu Mentor, Bu Nur ya atas banyak masukannya dari validasi rancangan aktualisasi yang sudah disusun oleh Mbak Salwa. Selanjutnya kami persilahkan satu peserta lagi untuk presentasi. Silakan, mungkin ada yang sudah Saya siap? Pak, saya Pak. Silakan, Mbak. Oke. Mbak Windan. Oke. Terus dari Monggo. terus. Terima kasih atas waktunya. Dan saya Ya, silakan, Mbak. oke. Seminar rancangan aktualisasi saya tentang optimalisasi bimbingan karir melalui konseling berbasis full form di kelas 12 di Men 2 Kota Semarang. Langsung ke ini. Isu yang saya amati di Man 2 Kota Semarang itu ada tiga. Yang pertama, kurangnya kesadaran disiplin siswa dalam mentaati peraturan tata tertib di Man 2 Kota Semarang. Kemudian belum optimalnya bimbingan karir bagi siswa kelas 12 di Man 2 Kota Semarang. Yang ketiga, belum optimalnya kolaborasi guru BK dengan wali kelas dalam menangani masalah siswa. Dari analisis USG, didapatkan bahwa yang harus prioritas utama yang harus diselesaikan adalah belum optimalnya bimbingan karir bagi siswa kelas 12 di Man 2 Kota Semarang. Kemudian, kenapa ini terpilih? Berdasarkan fakta, saat saya wawancara dengan koordinator BK, sekitar 60% siswa kelas 12 tuh belum memiliki gambaran tentang arah studi atau pekerjaan mereka setelah lulus mau kemana. Mereka masih bimbang. Kemudian layanan bimbingan karir masih bersifat konvensional, hanya sebatas ceramah dan diskusi kelas. Dampaknya jika tidak diselesaikan adalah siswa nanti masih galau, mau kemana setelah lulus, kemudian orang tua dan pihak madrasah. Kemudian analisis penyebab core issue dengan menggunakan diagram Fishbone. Mainnya adalah kurangnya keaktifan siswa dalam mencari informasi karir dan kurangnya keterampilan guru dalam mengelola media digital. Metodenya bimbingan konvensional, kurangnya metode visual dan interaktif. Materialnya terbatasnya media layanan karir. Nilainya adalah jaringan internet tidak selalu ada. Kemudian rendahnya dukungan dari siswa dan orang tua terhadap layanan digital. Kemudian gagasan kreatif yang saya ambil, optimalisasi bimbingan karir melalui konseling berbasis Google Form pada siswa kelas 12 di Man 2 Kota Semarang. Ada 6 langkah atau kegiatan untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut. Yang pertama, berdiskusi dengan mentor. Langsung ke ini saja. Yang pertama, berdiskusi dengan mentor, nanti outputnya adalah dokumen rancangan e-counseling berupa rancangan form assessment sama SOP pelayanan e-counseling. Kemudian kegiatan kedua, nanti membuat form assessment karir. Tadi di Google Form nanti ada data diri, minat, bakat, rencana karir, dan membuat e-book bimbingan karir. Outputnya nanti adalah Google Form sendiri dan e-book bimbingan karir yang siap dipakai oleh siswa. Kemudian setelah jadi, langkah selanjutnya adalah mensosialisasikan layanan e-counseling pada siswa dengan cara menyebarkan melalui grup WA kelas dan membuat barcode QR. Untuk saya tambahkan di ruang BK sama mading sekolah. Itu outputnya nanti.
Kemudian yang keempat, melaksanakan e-counseling. Nanti siswa mengisi form Google Form tadi, datanya adalah data asesmen karir siswa dan catatan layanan e-counseling. Yang kelima, setelah siswa mengisi Google Form tadi, nanti akan disusun laporan hasil e-counseling. Kemudian berkolaborasi dengan pimpinan sekolah, lalu memberikan informasi lanjutan berupa kuliah di mana saja dan peluang apa beasiswa itu. Yang keenam, melakukan monitoring dan evaluasi e-counseling. Dokumen outputnya berupa dokumen evaluasi dan rekomendasi perbaikan. Nanti akan disebutkan angket kepuasan siswa melalui Google Form terhadap e-counseling bimbingan karir. Matrik rekapitulasinya ada 7 berakhlak. Di gagasan kreatif tersebut ada semua. Kemudian jadwalnya nanti di minggu pertama September akan berdiskusi dengan mentor, merancang e-counseling di karir. Lalu minggu kedua nanti menyusun dan mendesain full form e-counseling. Minggu ketiga mensosialisasikan layanan e-counseling kepada siswa kelas 12. Lalu keempatnya melaksanakan, kelimanya publikasi hasil dan tindak lanjut layanan, keenamnya melakukan monitoring dan evaluasi e-counseling. Kenapa saya mengangkat ini? Karena ini bimbingan karir di sini apa ya? Pokoknya lebih kurang efisien gitu, Pak. Jadi dengan adanya gagasan kreatif tersebut, bimbingan karir lebih fleksibel, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan Google Form. Ya, itu aja. Dan memberikan rasa aman dan lebih terbuka untuk bercerita. Siswanya lebih enak untuk curhat melalui konseling. Sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Winda. Luar biasa. Iya. Ini orang-orang punya kompetensi ya. Jadi apa yang disampaikan teman-teman semuanya ya, bagus. Selanjutnya untuk validasi dari rancangan prestasi dari Mbak Winda Nora ini akan disampaikan oleh Bapak Mentor. Monggo Ustadz Sukat. Sugeng Rabu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam. Gitu. moderator, Bapak penguji, serta rekan-rekan peserta Latsar. Sebelumnya, saya mewakili Bapak PLT Camat Mandua Kota Semarang, Bapak Haji Sukat Abdul Muiz, MPDI. Nama saya Joko Martono, MPD. Saya selaku Waka Akademik. Mbak JKG. Silakan Bapak. Nggih. Oke, untuk Mbak, ya, untuk Mbak Winda yang tadi telah mempresentasikan mengenai rancangan aktualisasi optimalisasi bimbingan karir melalui e-counseling berbasis Google Form pada kelas 12. Saya selaku Waka Akademik juga melihat sendiri bahwa di kami di Mandua Kota Semarang mengenai bimbingan karir itu memang kurang kurang begitu terlihat dengan jelas mengenai pemetaannya. Sehingga memang dibutuhkan adanya e-digital, yaitu menggunakan konseling berbasis digital yang di saat ini yang sedang mungkin direncanakan oleh Mbak Winda ini dengan menggunakan Google Form itu juga sangat-sangat praktis karena tidak membutuhkan aplikasi yang perlu diinstal sehingga semua siswa dapat melakukannya. Isian isian dari Google Form tersebut tidak ada kendala untuk dilakukan yang nanti mungkin tentu saja harapannya akan terpetakan dari siswa-siswa kelas 12 itu arah studinya atau selain kelanjutan setelah lulusnya. Tetapi juga berharap juga untuk Mbak Winda dapat juga mendiseminasi ke rekan-rekannya. Jadi memang di BK kami, di guru BK kami itu ada 4, Mbak Winda ini yang CPNS, yang
dua PNS, satunya P3K. Memang ada kendala dalam hal digital dari ketiganya, sehingga saya harap ini Mbak Wida dapat membagi ilmunya, sehingga rekan-rekannya dapat juga melakukan hal yang positif dari rancangan aktualisasi yang nanti akan diimplementasikan. Itu saja mungkin dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko ya yang sudah mewakili Pak PLT Pak Sukat ya. Selanjutnya untuk melihat, mengamati dan mengevaluasi dari apa rancangan aktualisasi yang sudah disusun oleh Mbak Winda dan Mbak Sarwa yang hampir sama ya, hampir sama tapi serupa tapi tidak sama esensinya ya. Baik, selanjutnya kami silakan kepada evaluator kita Bapak Hafiz ya. Kami persilakan untuk memberikan penilaian dan saran, masukan dan sebagainya untuk lebih terlaksananya RA yang nanti betul-betul bisa implementatif. Silahkan untuk Baik. Pak Gus Ridwan. Gus Hafid. Monggo. Terima kasih. Barangkali untuk share screen dari Mbak Winda bisa ditutup dulu. Ya, yang kami hormati para peserta Latsar, ada Mbak Salwa dan Mbak Winda, dan juga Bapak Ibu mentor ya, ada Bu Nur Ainun dan juga Bapak Joko, mewakili Bapak Sokat. Ini Pak Joko kapanpun tetap Joko ini, nggih. Ya, yang pertama untuk Mbak Salwa dulu, terkait dengan tracer study, nggih. Tracer study. Jadi problem utama dari tracer study itu bagaimana mampu menarik alumni untuk bersedia mengisi form tracer study untuk mendeteksi mereka bekerja di mana, di bidang apa, masa tunggunya berapa tahun, sesuai tidak dengan latar belakang akademik yang dimiliki dan seterusnya. Begitu ya, Mbak Salwa ya. Dan Betul, Pak. ini memang sangat urgen karena terkait dengan akreditasi program studi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini jadi berarti di Fakultas Syariah ya, Mbak Salwa ya? Oke, betul Pak, di Oke. Fakultas Syariah, program studi ilmu hukum. Ilmu hukum, ya. Ini dekannya siapa sekarang nih? Pak Ali Sodikin, Pak. Pak siapa? Prof. Ali Sodikin. Prof. Ali Sodikin. Oke, ya. Pertama terkait dengan core issue. Tadi ada beberapa core issue, salah satunya adalah kesenjangan pendapatan antara ASN atau CASN Tendik dan dosen. Begitu ya, karena terkait dengan remunerasi. Biasanya pendapatan itu kaitannya dengan urusan perut, dan urusan perut itu sangat sensitif. Ya. Nah, bagaimana ketika Mbak Salwa ini mengkuantifikasi di tabel USG itu bahwa tracer study itu lebih urgen, lebih lebih penting daripada persoalan pendapatan ASN Tendik dan ASN dosen. Coba bisa dijelaskan dulu. Baik Bapak, suara saya terdengar ya Pak? Ya, Suara saya terdengar Pak? Enggak. terdengar Mbak. Jadi gini Pak, sebenarnya isu yang saya itu kan ini dimulai dari bulan Agustus nih Pak. Nah, kebetulan memang isu mengenai kesenjangan pendapatan antara CPNS dosen dan CPNS tendik ini ramai sekali. Salah satunya yang menyuarakan adalah saya sendiri, Pak. Jadi kebetulan saya ikut tim remunerasi. Saya masuk tim remunerasi. Nah, alhamdulillahnya isu itu udah selesai, Pak. Jadi minggu kemarin itu keluar SK Rektor karena memang kami dari CPNS dosen ini menyuarakan. Akhirnya isu itu sudah selesai. Jadi saat ini pendapatannya semua, Pak. Gitu. Ya.
Jadi maka dari itu isunya sudah selesai dan saat ini sudah tidak ada isu itu lagi Oke, begitu Pak. Apakah saya menggali di baik. awal sebelum Ya, menentukan core issue ya. itu gitu Pak. Agar nanti relevan dan menurut sense ya, public sense itu tidak menimbulkan pertanyaan seperti yang sekarang saya tanyakan. Iya, Dan kalau itu memang sudah selesai, maka core issue itu betul nanti Pak. bisa dikaji ulang, Nah, ya, baik bisa dikaji Pak. ulang. Apakah nanti akan disesuaikan lebih lanjut? Baik Pak. Terima kasih Karena Pak. sensitif gitu ya. Betul, Pak. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Kemudian tadi saudara juga menulis bahwa ikatan emosional itu menjadi kepedulian ya, awareness itu. Saya ini termasuk alumni Fakultas Syariah UIN Jogja. Nah, tapi sampai sekarang saya juga belum pernah tuh ngisi apa form tracer study. Nah, ini maka kemudian pertanyaan saya, apa sih yang baru yang tawarkan melalui kegiatan atau program ini apa? Yang Yang baru apa? baru adalah ini Pak, penyusunan SOP yang paling baru itu. Karena selama ini eh, pengisian tracer study ini hanya berbasis pada sosialisasi oleh Cendi. Ya, Cendi lembaga yang khusus mengenai tracer study di kampus di UIN Sunan Kalijaga. Tapi selama ini belum ada regulasi atau SOP terkait bagaimana keharusan alumni mengisi, gitu Pak. Jadi kalau hanya didasarkan pada sosialisasi ketika mahasiswa itu mau wisuda, saya mencantumkan membuktikan bahwa mereka telah mengisi tracer study. Dengan begitu, tracer study pasti Bentar, bentar. terisi. Tadi ijazahnya diambil 3 sampai 6 bulan setelah Iya, lulus. rata-rata seperti itu setelah Loh, saya tanyakan ke bagian masa iya kepegawaian sih? gitu, Pak. Iya, Pak, karena ketika ketika wisuda itu biasanya mereka tidak belum dapat ijazah. Jadi setelah 3 bulan itu baru Oke, diambil. baik, baik. Ini saya malah baru mendapatkan informasi ini karena dulu kami belajar mengenai penjaminan mutu itu dari Prof. Mahrus loh ya. Prof. Mahrus yang sebelumnya dekan dan Pak Ahmad Bahij yang sekarang dekan WIL itu bahwa salah satu penjaminan mutu itu ketika ijazah langsung bisa diserahkan saat wisuda. Maksimal ya hanya 1 minggu lah itu karena itu produk akhir yang harus dideliver ke konsumen, mahasiswa kan ibarat konsumen. Kalau nunggunya sampai berapa tadi 3-6 bulan itu kok justru itu malah persoalan yang lebih besar itu. Ya walaupun ini memang beda core ya. Betul, Oke Pak. lah, tapi itu saya terima sebagai sebuah informasi. Tapi misalnya itu memang betul, maka itu eh, problem yang mestinya lebih serius itu. Kenapa ijazah kok sampai lama sekali ya? Oke lah, itu catatan tersendiri. Ya. Itu. Kemudian catatan terakhir saya, karena kita menghemat waktu ya, ini ada referensinya nggak Mbak? Naskah saudara ini. Nah, referensinya, kalau referensi data-data, saya peroleh langsung dari sumbernya, Pak. Dari data, Jadi untuk menyusun rancangan, meskipun ini sederhana dan juga bukan seperti menyusun sebuah proposal riset, ya perlu dicantumkan referensinya. baik, Pak. Gitu. Baik, Pak. Oke. Baik, akan saya Ya, cantumkan secara... ya, ya. Oke. Ya, ini saya dukung karena untuk perbaikan alma mater saya ya, karena kan saya juga 4 tahun di situ. Baik, terima kasih. Kemudian yang berikutnya Mbak Winda, ya, yang tadi di MAN 2 Semarang. Pertama terkait dengan pencantuman JIFOM di judul. Catatan saya seperti yang awal tadi, kita menghindari nama merek ya. Kemudian yang kedua, bisa mendengar suara saya Mbak Winda? Iya, Pak. Bisa ya?
Kemudian mengidentifikasi tadi Smart ASN dan juga Core Value ASN tadi sudah bisa ditempatkan dengan baik. Ini satu hal yang perlu saya apresiasi. Nah, sekarang pertanyaan saya yang belum saya temukan di metrik itu eh, perlu diperjelas dulu. Jadi nanti apa output dari e-counseling ketika siswa sudah selesai mengisi e-form, outputnya apa? Outputnya data siswa yang masuk ke e-counseling, lalu setelah mereka mengisi dari e-counseling, saya akan mengelompokkan. Kelompokkan nanti ada yang milih kuliah, ada yang milih kerja, yang milih kuliah nanti saya akan kelompokkan lagi nanti ke bimbingan individu melalui WA atau ketemu langsung gitu. Kalau yang Mengarahkan kerja, mereka. kalau Yang yang kerja kerja, juga sama nanti dikelompokkan gitu. Dari e-counseling Google Form ini nanti bisa dikelompokkan yang kerja siapa, yang mau kuliah siapa, nanti dikelompokkan gitu. Jadi oke, baik, kelanjutan bimbingannya itu enak melalui baik, data tersebut. baik. Yang memilih mau bekerja tidak diarahkan untuk kuliah, melanjutkan studi. Eh, pernah saya bertanya sama siswa, kenapa kok nggak mau kuliah? Yang pertama adalah faktor ekonomi, Pak. Jadi saya mengarahkan, tapi kalau ekonomi dari keluarga tidak mendukung kan juga sama saja, Pak. Gitu. Oke, baik. Oke. Ya, rata-rata memang begitu. Tapi barangkali nanti dari BK juga bisa memberikan informasi perguruan-perguruan tinggi yang menawarkan banyak Beasiswa beasiswa gitu ya. yang itu bisa diakses oleh calon mahasiswa dengan kemampuan ekonomi yang terbatas. Ya. Jadi barangkali mereka memilih bekerja itu karena masih minimnya informasi terkait dengan beasiswa yang bisa diakses. Gitu ya. Nah, Oke, oke. jadi yang mau bekerja, saran saya jangan langsung oh ya, nek kerjanya nang kene malah boleh ke kantornya atau pabrik ya. Tapi ya kita kan harus meningkatkan APK perguruan tinggi ya. Kemudian yang terakhir, di metrik saya juga belum melihat keterkaitannya dengan orang tua. Artinya, hasil pengisian G-form dari siswa ya, kemudian tindak lanjut kita kasih tahu ada nanti pengawas selanjutnya bisa bisa disimak Berarti pertanyaan saya diinformasikan tadi. ke orang tua itu ya berarti. Berarti data e-counseling Google Form harus Nah, di eh, diberitahukan orang tua begitu nggih berarti. Intinya ada maka kolaborasi ini saya dengan orang tanyakan ke tua. jenengan yang Gimana? nanti akan, ya betul. Karena begini, dalam ini teori sederhana saja, bahwa pengambilan keputusan untuk Nggih. siswa usia segitu, apalagi terkait dengan masa depannya kan tidak murni dipegang atau ditentukan oleh siswa, tetapi Iya. decision maker-nya kan juga orang tua. Iya. Nah, barangkali di metrik itu ada keterkaitan orang tua, ya, dan seterusnya. Itu aja Iya, sebagai iya, berarti catatan saya. dimasukkan itu. Begitu Pak Mohlis, Matur nuwun. Iya, matur suwun Ya, luar terima biasa. kasih juga Pak Joko dan Bu Nur Ainun. Iya. Iya. Terima kasih Pak Hafiz, apa yang disampaikan dari eh, rancangan aktualisasi yang sudah disusun oleh Mbak Winda dengan Mbak Salwa. Sudah dicatat semuanya tulisannya? Catatan beliau? Ada yang mau diklarifikasi mungkin? Cukup? Ya, ada kalau closing statementnya mungkin kalau ada mungkin sampaikan. Cukup? Sudah, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Hafiz, Gus Hafid untuk atas velosinya, banyak memberikan masukan untuk perbaikan dan kesempurnaan dari ini. Apalagi ini dari alma maternya ya Pak ya. Luar biasa. Ini untuk ya tadi catatan memang benar apa yang disampaikan, saya sepakat dengan Pak Hafiz bahwa apa untuk eviden yang pemberian
ijazah yang sampai berbulan memang tidak tepat, memang harusnya lebih cepat lebih baik. Ya kalau semakin jauh makin diakreditasi ataupun di WBK, WBBM-nya mungkin ya intinya juga kurang bagus untuk pelayanan. Mungkin diberikan SOP Mbak, nanti kalau boleh disampaikan kepada Mbak Bu Mentor juga, coba nanti dikonsultasikan. Kemudian untuk Mbak Winda juga nanti bisa dikonsultasikan ulang atau diperbaiki tadi dengan Pak Mentor, nggih. Nggih. Iya. Nggih. Matur suwun, Bapak Ibu Mentor yang sudah berkenan mendampingi teman-teman ini untuk pelaksanaan seminar aktualisasi, dan salam sukses selalu untuk selamat beraktivitas di tempat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Oke. lihat, Pak. Oke, monggo Pak. Terima kasih Pak Joko. Bu Nomi. Ya, selanjutnya